Oke, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Oke. Ya, hari ini sebelum kita mulai dalam pelajaran, alangkah baiknya itu kita mulai dengan doa. Untuk itu, aku undang salah satu siswa untuk membawa kita dalam doa. Silakan. Siapa yang mau? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kepada berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, oke. Hari ini Pak Guru akan membaca daftar hadir. Silakan jawab yang bagi yang hadir. Agustina, Albertina, Anissa, Anselmus, Davian, hadir Pak Guru. Daniel, Pak. Pasilaku, Iin, Hadir Pak. Ferinda, Hadir Pak. Iren, Hadir Pak. Duantika, Kaila, Baik, sebelum kita mulai dalam proses pembelajaran, saya akan membuat kesepakatan kelas antara kamu dengan saya. Jadi di lembaran ini, kertas ini, nanti masing-masing siswa menulis kesepakatan kelas yang akan kita bangun. Ya, bisa? Bisa Pak Guru. Kemudian yang warna apa ini? Kuning. Warna kuning. Silakan kalian tulis minat dengan cara belajar yang Anda sukai. Silakan masing-masing tulisnya di sini. Ya, bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Silakan yang sudah dapat bisa ditulis. Yang sudah bisa maju ke depan untuk tempel di depan.
Silakan. Yang sudah silakan maju ke depan. Lalu tempelkan pada kertas yang sudah disediakan. Silakan. Ayo sudah. Di bagian kanan sini warna kuning. Bagian kiri warna hijau. Silakan. Ayo. Anak dia kecil pas dulu. Kita buka ya. Jadi tadi kalian sudah tulis di sticky note ini tentang isi perkataan kelas dengan cara belajar yang Anda sukai dengan minat. Kalau kita lihat di sini, kalian sudah tempel pada kertas yang telah disiapkan ini. Yang pertama saya akan baca salah satu siswa. Kita lihat di kata kelas yang ditulis atas nama Daniel. Yang pertama, tidak boleh ribut. Yang kedua, aktif dalam bertanya. Yang ketiga, hening saat belajar. Itu menurut Daniel. Sedangkan untuk minat, saya akan lihat sini salah satu siswa atas nama Pasca. Minatnya itu futsal, volley, basket. Kemudian gaya belajar yang saya sukai ialah gaya belajar yang santai dan tidak tegang. Ini dia punya cara belajar yang disukai. Kemudian ada juga Muhammad Furqon. Gaya belajar yaitu visual dan secara audio. Kemudian minatnya itu menggambar. Oke, baik. Oke, hari ini kita akan belajar materi mengenai bakteri atau biasa dikenal dengan Kingdom Monera. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama kita akan lihat tujuan pembelajaran. Nah, tujuan ini supaya kita bisa capai apa yang kita mau lihat. Misalnya dalam proses pembelajaran, kita akan lihat yang pertama adalah tujuan. Nah, tujuan yaitu yang pertama menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Kemudian yang kedua, membedakan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan cara mengisolasi bakteri. Keempat, menjelaskan cara perkembangbiakan dari bakteri. Nah, inilah tujuan yang akan kita
capai bersama dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum Pak Guru lanjut ke materi, silakan kalian amati. Ada salah satu video yang akan saya tampilkan. Di pause dulu. Nanti kita akan lihat karakteristik dan perkembangbiakan dari bakteri dan dasar pengelompokan bakteri, menginokulasi bakteri. Jadi kita akan lihat materi tentang perkembangbiakan dari bakteri. Nah, di sini saya akan tampilkan videonya, silakan kalian amati. Nanti pasal bicara untuk bagian kelompok. Ya, siap ya. Oke, baik. Nah, tadi sudah kalian lihat tayangan dari video yang tadi Pak Guru sudah tampilkan. Nah, sekarang kita akan bagi dalam posisi kelompok. Pembagian kelompok itu terdiri atas kelompok. Ya, silakan dibentuk kelompoknya. Bisa dihitung. 5, 1, Oke, nah setelah kalian sudah selesai diskusi, silakan setiap kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan. Silakan kelompok yang sudah siap, silakan maju ke depan. Ayo, kelompok 1. Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang materi ciri-ciri bakteri. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri bakteri, pada awal pembelajaran Anda telah mengetahui pengertian bakteri. Apakah ciri-ciri bakteri? Ciri-ciri umum bakteri. Bakteri mempunyai ciri-ciri umum seperti berikut. Bakteri kecil, diameternya 0,5 sampai 1 mikron dengan panjang 1 sampai 20 mikron, sehingga sering disebut mikroorganisme. 2. Mempunyai dinding sel. 3. Hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. 4. Bersifat uniseluler atau terdiri atas satu sel. 5. Bersifat prokaryotik atau tidak mempunyai membran. 6. Bersifat kosmopolit atau habitatnya meliputi daerah yang luas. 7. Hidup secara soliter atau berkoloni. Yang terakhir, beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Contoh, Clostridium botulinum, Clostridium letani, dan Bacillus atracus. Yang kedua, struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi dua struktur. Yang pertama ada struktur umum bakteri dan struktur kamar bakteri. Struktur umum bakteri ada 5. Yang pertama ada dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, dan bahan inti. Struktur tambahan bakteri ada glabella, Mili dan Primuli, ada kapsul, klorosom, benzosom, populares, dan endospora.
Yang ketiga ada bentuk bakteri. Bakteri mempunyai dinding sel sehingga bentuknya tetap. Bakteri ada yang berbentuk batang, bola, atau spiral. Bentuk yang pertama disebut bacillus atau basil dan bisa disebut juga batang. Contohnya salah satunya ada monobacillus yang memiliki definisi bentuk batang tunggal. Contoh bakterinya ada Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa ciri-ciri umum bakteri? Pulang. Sekian penjelasan dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kami dari kelompok 3 ingin bertanya, apa ciri-ciri umum dari bakteri? Ciri-ciri umum dari bakteri yaitu berukuran kecil, mempunyai dinding sel, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, bersifat uniseluler, bersifat prokaryotik, bersifat kosmopolit, hidup secara soliter atau berkoloni, dan beberapa jenis bakteri mampu membentuk endospora saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan. Oke, silakan berikan aplaus untuk kelompok 1. Ada struktur bakteri. Struktur bakteri dapat dibedakan menjadi struktur umum yang hanya dimiliki oleh semua bakteri dan struktur tambahan yang hanya dimiliki oleh bakteri tertentu. Struktur bakteri dibagi menjadi dua bagian. Membran plasma. Membran plasma atau selaput plasma bersifat selektif permeabel. Hanya dapat dilalui molekul atau zat tertentu. Membran plasma tersusun atas fosfolipid dan protein. Ribosom. Ribosom merupakan butiran-butiran yang terbesar di sitoplasma dan mengandung RNA. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Struktur tambahan bakteri. Struktur tambahan bakteri meliputi flagella, cilia atau vinte, kapsul, klorosom, mesosom, vakuolas, dan endospora. Merupakan lapisan lendir berbentuk padat dan tebal yang menyelubungi bakteri. Kapsul tersusun atas polisakarida dan air. Yang kelima ada mesosom. Mesosom adalah organel sel yang memiliki penonjolan pada membran plasma ke arah dalam sitoplasma. Bakteri mempunyai dinding sel sehingga bentuknya tetap. Bakteri ada berbentuk batang, bola, atau spiral. Bentuk-bentuk dan contoh bakterinya adalah sebagai berikut. Bentuk bakteri yang pertama adalah Bacillus atau bisa disebut batang atau basil. Bentuk bakteri yang satu ini terdiri atas dua jenis, yaitu Monobacillus yang memiliki definisi bentuk batang tunggal. Contohnya Escherichia coli, Lactobacillus, dan Salmonella typhi. Klasifikasi bakteri serta peranannya dalam kehidupan. 1. Klasifikasi Eubacteria atau bakteri sejati. Eubacteria terbagi menjadi beberapa filum yang termasuk dalam filum gram negatif. 1. Proteobacteria merupakan filum bakteri dengan anggota yang beragam jenis namun berasal dari nenek moyang yang sama. Kelas-kelas Proteobacteria. 1. Alpha Proteobacteria yaitu bersimbiosis dengan tumbuhan, contohnya Rhizobium yaitu bakteri yang hidup dalam bintil akar kacang-kacangan. Gamma Proteobacteria, contohnya Legionella,
penyebab penyakit legiun, dan Salmonella typhi, penyebab keracunan makanan. Beta proteobakteria, contohnya Nitrosomonas, yaitu mengubah amonium menjadi nitrit. Delta proteobakteria, contohnya Mycobacteria dan Delovibrio, bakteri yang menyerang bakteri lain. Kelima, Epsilon proteobakteria, contohnya Campylobacter, penyebab keracunan darah dan radang usus, dan Heliobacter pylori, penyebab penyakit MAH. Chlamydias merupakan film bakteri dengan ukuran paling kecil 0,2 sampai 1,5 mikrometer dan hidupnya sebagai parasit. Contohnya adalah Chlamydias trachomatis yang mengakibatkan kebutaan. 3. Spirochetes merupakan film bakteri berbentuk spiral dengan panjang 5 sampai 250 mikrometer dan kemoheterotrof anaerob, contohnya Treponema pallidum. Atau berbentuk penyakit sifilis. Selanjutnya yang termasuk dalam film gram negatif yaitu Cyanobacteria atau gangguan biru hijau, merupakan film bakteri fotoautotrof atau dapat melaksanakan fotosintesis yang sebelumnya digolongkan sebagai protista mirip tumbuhan atau alga. Contoh Anabaena, atau mengakibatkan air sawah berwarna hijau. Setelah mendengarkan penjelasan tentang bakteri gram negatif, sekarang saya akan menjelaskan apa itu bakteri gram positif. Bakteri gram positif adalah bakteri yang mempunyai dinding sel dengan lapisan peptidolika tebal dan berwarna ungu jika diwarnai dengan pewarnaan gram. Contohnya Streptococcus dan Bacillus. Berdasarkan sumber nutrisinya, bakteri dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama bakteri autotrof. Bakteri ini dapat membuat makanannya sendiri dari senyawa anorganik. Dan yang kedua adalah bakteri heterotrof. Bakteri ini merupakan bakteri yang mendapatkan makanan yang berupa senyawa organik dari organisme lainnya. Jadi berdasarkan kebutuhan oksigen, bakteri dibedakan menjadi satu, bakteri aerob, yaitu yang membutuhkan oksigen untuk memperoleh energi. Contohnya seperti Nitromonas, Nitrococcus, Nitrobacter. Berikutnya, bakteri anaerob, yaitu bakteri yang tidak memerlukan oksigen untuk memperoleh energi. Contohnya seperti Clostridium botulinum. Nomor 2, peranan bakteri dalam kehidupan. Bakteri ada yang menguntungkan dan yang merugikan. Bakteri yang menguntungkan banyak dimanfaatkan dalam membuat makanan atau obat-obatan. A. Peranan bakteri di industri makanan. Pertama, Acetobacter psilinum. Dia berperan dalam pembuatan nata de coco. Yang kedua, Streptococcus lactis, berperan dalam pembuatan mentega. Yang ketiga, Lactobacillus bulgaricus, berperan dalam pembuatan yogurt. B. Peranan bakteri di bidang obat-obatan dan vitamin. Contoh peranan bakteri di bidang obat-obatan adalah Streptomyces griseus yang berperan dalam pembuatan antibiotik dan polymyxin. Contoh 2 adalah peranan bakteri di bidang vitamin adalah Pseudomonas denitrificans yang berperan dalam pembuatan vitamin B12. Nama bakteri satu itu Azotobacter rososcum. Fungsinya itu menyuburkan tanah dengan meningkatkan nitrogen di udara. Itu satu. Dua itu Nitrosomonas, Nitrosococcus, dan Nitrobakteri. Fungsinya itu membantu proses pembentukan senyawa nitra dalam tanah. Mohon tenang.
Sudah? Ya. Oke, tadi kelompok sudah presentasi materinya, yaitu mengenai bakteri. Nah, kita akan membuat kesimpulan bersama tentang materi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, yang pertama, silakan siapa yang bisa berikan kesimpulan tentang materi yang barusan dipresentasikan oleh setiap kelompok. Silakan. Kesimpulannya dari materi kita. Yang bisa silakan. Siapa yang bisa? Oke, ada. Nanti berdiri ya. Nah, sekarang kita sudah lihat presentasi kelompok. Nah, sekarang kita akan membuat kesimpulan bersama tentang materi yang barusan disampaikan oleh setiap kelompok. Silakan siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari materi kita. Silakan. Kesimpulan dari materi yang hari kita bahas yaitu ciri umum bakteri. Bakteri berukuran kecil, mempunyai dinding sel, hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop, bersifat uniseluler, bersifat prokaryotik, bersifat kosmopolit, hidup secara soliter atau berkoloni. Struktur umum bakteri yaitu memiliki dinding sel, 2 membrana plasma, 3 sitoplasma, 4 ribosom, dan yang kelima bahan inti. Ya, oke. Jadi tadi sudah disebut oleh teman kalian bahwa mengenai ciri-ciri dari bakteri, kemudian bentuk-bentuk dari bakteri sudah disampaikan oleh setiap kelompok atau teman yang sudah memberikan kesimpulan. Nah, pada pembelajaran kita hari ini kita akan akhiri sampai di sini dan kita akan lanjut pada minggu yang akan datang, yaitu mengenai peran bakteri dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih.